Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Ananta. Saya dari kelas Biomatika C pagi semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi GNSS di bidang konstruksi dan teknik sipil yang diajari oleh dosen pengajar Vendra Dwi Ramadan STMT. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu GNSS. GNSS atau Global Navigation Coordinate System merupakan sistem navigasi yang berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, waktu secara global dan real time. GNSS mempunyai dua perangkat, yaitu e-base dan rover. GNSS mendapatkan sinyal dari satelit seperti GPS yang berasal dari Amerika Serikat, kemudian ada GLONASS yang berasal dari Rusia, Galileo yang berasal dari Eropa, dan Beidou yang berasal dari Tiongkok. Kemudian, apa fungsi GNSS dan aplikasi di konstruksi dan teknik sipil? Fungsi GNSS dalam bidang konstruksi dan teknik sipil adalah untuk memberikan data posisi yang akurat dan real time, yang berguna untuk mendukung berbagai kegiatan teknis di lapangan. GNSS juga digunakan untuk pengukuran topografi, penentuan koordinat desain atau stakeout, dan pemantauan deformasi struktur serta pengendalian alat berat secara otomatis. Selain itu, GNSS juga membantu dalam pemetaan infrastruktur dan manajemen proyek agar lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan. Contoh pengukurannya yaitu pengukuran lahan dan perencanaan jalan tol atau bendungan dan bidang lainnya. Berikut adalah fungsi dan aplikasi GNSS dalam beberapa eh, manfaat. Yang pertama ada penentuan titik koordinat desain atau stakeout. Dengan cara menandai lokasi pondasi, bangunan, tiang pancang, atau as jalan sesuai rencana desain. GNSS juga mempercepat pekerjaan stakeout dan mengurangi kesalahan manusia. Monitoring deformasi struktur. GNSS sangat berguna untuk memantau pergerakan pada bendungan, gedung tinggi, lereng, tanah, atau longsor. Data tersebut penting untuk keselamatan struktur mitigasi risiko. Yang kemudian ada pemetaan dan manajemen aset infrastruktur. GNSS membantu membuat peta infrastruktur seperti saluran drainase, jaringan ka- jaringan kabel bawah tanah, jalinan, dan jembatan. Berguna juga untuk perencanaan pemeliharaan jangka panjang, kendali mesin otomatis atau machine control. GNSS diintegrasikan ke dalam alat berat seperti bulldozer, grader, dan ekskavator untuk penggalian dan perataan tanah secara otomatis sesuai data desain. Kemudian apa manfaat GNSS di bidang konstruksi dan teknik sipil? GNSS sangat berguna untuk untuk pengerjaan seperti mempersingkat waktu, tingkat akurasi yang tinggi, hemat biaya, dan memudahkan integrasi dengan teknologi lain. GNSS sendiri digunakan dalam berbagai cuaca, pegunungan, dan lokasi-lokasi yang minim jangkauan survei lainnya. Kemudian ada contoh pengaplikasian di lapangan. Jika kalian mengetahui pembangunan jalan tol dan digunakan dengan bantuan survei GNSS terlebih dahulu. Kemudian ada penentuan titik pondasi gedung tinggi yang sangat berguna untuk pembangunan sebuah gedung. Kemudian ada pemantauan pergeseran tanah di area rawan longsor untuk mencegah risiko terjadinya banyak korban. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teknologi pendukung GNSS. Yang pertama ada RTK atau Real Time Kinematic dengan menggunakan eBase yang disambungkan dengan C5. Kemudian ada NRTK. NRTK atau Network Real Time Kinematic bekerja dengan jaringan stasiun referensi GNSS yang tersebar di suatu wilayah.
Kemudian ada receiver GNSS dan alat berat yang diintegrasikan. GNSS dengan beberapa alat modern kini dilengkapi dengan sistem GNSS yang memungkinkan pengoperasian secara otomatis atau semi otomatis sesuai data desain proyek. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan GNSS pada bidang ini? Kelebihan GNSS pada bidang ini sangat banyak. Tentunya akurasi yang tinggi dengan teknologi NRTK atau NRTK. Efisiensi waktu dan tenaga. Tentunya sangat cepat untuk menggunakan alat seperti GNSS ini. Pengukuran dan stakeout lebih cepat dibandingkan metode konvensional seperti theodolite atau total station. Cakupannya juga luas, dapat menjangkau kemana-mana, dan segala macam cuaca. Untuk kekurangannya, tergantung pada kondisi langit, sinyal GNSS juga bisa terganggu di area tertutup seperti di bawah gedung karena sinyalnya tidak dapat menjangkau. Kemudian, untuk akurasi yang tinggi, seperti NRTK atau NRTK dibutuhkan jaringan koreksi yang membutuhkan koneksi internet atau radio, konfigurasi sistem, dan informasi data. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.